Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi terjadi di Kabupaten Pali sejak 2 bulan terakhir. Warga terpaksa membeli BBM non-subsidi yang harganya lebih mahal. "78 peserta calon panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu mengikuti tes lanjutan berupa wawancara terbuka. Tindak lanjuti instruksi Presiden agar polisi tidak menampilkan gaya hidup mewah. Polrestabes Palembang mewajibkan seluruh polisi mengendarai sepeda motor saat ke kantor. Kita awali informasi hari ini. Sejak 2 bulan terakhir, kelangkaan bakar minyak bersubsidi terjadi di Kabupaten Pali. Akibatnya para pemilik kendaraan terpaksa membeli BBM non-subsidi yang harganya jauh lebih mahal. Sudah 2 bulan ini warga di Kabupaten Pali sulit mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Di sejumlah SPBU, BBM jenis Pertalite sudah habis terjual sejak pagi hari. Kondisi ini memaksa warga mengisi kendaraan mereka dengan menggunakan Pertamax. Meski harga Pertamax jauh lebih mahal, namun warga tidak punya pilihan lagi. Bahkan warga rela antri hingga berjam-jam di SPBU. Kondisi ini membuat warga mengeluh karena dapat menghambat aktivitas mereka sehari-hari. Mana nggak minyak di Pali ini? Minyak subsidi pertama nggak? Pertalite dan solar nggak? Bisa. Lah berapa lama nggak usah? Lama lah, bulan-bulan. Jadi nggak mana kita ngatasi Pak? Lapar minyak. Kayak antri banyak. Beli Pertamax apa? Kadang pertama Biasanya ngisi Pertalite. Ini habis Pertamax Pak ya? Ah? Habis ya Pertamax? Pertalite yang habis. Ya Pertalite habis ya? Kenapa? Lah berapa hari Pak? Tidak tahu berapa hari, pokoknya tadi lah ngantri dari jam 8, tidak dapat. Langsung panjang lah juga ke pertama. Apa beda Pertalite sampai Pertamax? Biayanya mungkin lebih tinggi Pak ya? Iya, harganya mahal pertama. Kecewa tak kita Pak? Lumayan lah ngantri dari pagi. Warga berharap kelangkaan BBM bersubsidi ini segera diatasi oleh pemerintah setempat bersama pihak Pertamina. Kabupaten Pali sebagai penghasil minyak bumi terbesar di Sumatera Selatan tidak selayaknya warganya mengalami krisis BBM bersubsidi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Sebanyak 78 peserta calon panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu mengikuti tes wawancara terbuka. Materi pertanyaan terkait motivasi, integritas dan kepemiluan. Proses rekrutmen calon Panwascam untuk 13 kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu kembali digelar di gedung SMA Kader Pembangunan Kota Batu Raja. Sebanyak 78 peserta yang dinyatakan lulus tes akademik kembali mengikuti tahapan seleksi berupa tes wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu bersama 2 anggotanya. Proses wawancara digelar secara bertahap selama 2 hari. Saat tes berlangsung, panitia memasang 2 unit kamera pengawas, 1 kamera menghadap peserta wawancara dan 1 kamera menghadap tim penguji. Hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Setiap peserta diberikan waktu selama 1 jam. Adapun materi pertanyaan yang akan diberikan terkait motivasi, integritas, dan kepemiluan. Bentuk transparansi kami ada video yang menghadap ke peserta dan ada video yang menghadap ke panitia, ke Bawaslu. Setelah selesai ini kami akan langsung menyampaikan ke Bawaslu Sumatera Selatan dan kemudian Bawaslu Sumatera Selatan akan merekap hasil daripada wawancara pada hari ini. Jadi nantinya kita akan menunggu apa yang menjadi putusan daripada kami tanggal 20 berapa itu? 26 kita akan mengeluarkan pengumuman Panwaslu Kecamatan. Setelah itu kita akan langsung melakukan pelantikan. Video hasil dari tes wawancara ini akan diserahkan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk dilakukan penilaian.
Nantinya 39 peserta yang diterima akan ditugaskan di 13 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Proses pemilihan ketua RT di 4 rukun tetangga, Kelurahan 5 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang terpaksa diulang dengan calon baru. Hal ini karena berdasarkan peraturan daerah yang baru. Calon ketua RT yang sudah 2 periode menjabat ketua RT tidak boleh lagi mencalonkan diri. Siap-siap kami panggil Pak. Kegiatan pemilihan ketua rukun tetangga di sejumlah wilayah diulang kembali. Hal ini karena adanya peraturan daerah baru nomor 2 tahun 2022 di Kota Palembang tentang pembentukan rukun tetangga dan rukun warga. Pada peraturan tersebut berisi pejabat yang sudah 2 periode menjabat ketua RT tidak boleh mencalonkan untuk periode selanjutnya. Salah satunya di lingkungan rukun tetangga 06, rukun warga 02, Kelurahan 5 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Pada hari Minggu kemarin, warga menjalani lagi pemilihan ketua RT dengan mencoblos kertas dengan keterangan calon ketua RT yang dipilih. Dalam kegiatan ini, Sekretaris Lurah 5 Ilir turut hadir. Diadakan ulang pemilihan karena dia sekarang ini mengacu pada Perda nomor 2 tahun 2022 dan Perwali nomor 18 tahun 2022. Ya, kami melaksanakan itu atas perintah dari Surat Camat untuk mengadakan pemilihan RT. Kami panggil berikutnya Bapak Alfi. Pengulangan ini karena pada waktu yang bersamaan muncul Perda baru nomor 2 tahun 2022. Menurut catatan Kelurahan 5 Ilir dari 4 RT yang harus pemilihan ulang di Kelurahan 5 Ilir, yaitu RT 01, RT 22, dan RT 24. Januar Ikhram melaporkan dari Kota Palembang. Menindaklanjuti instruksi Presiden dan Kapolri agar polisi tak menampilkan gaya hidup mewah, kini Polrestabes Palembang menerapkan aturan baru. Semua personil termasuk Kapolrestabes Palembang tak boleh menggunakan mobil pribadi saat berdinas. Saat ini seluruh personil wajib menggunakan sepeda motor saat bertugas. Bertempat di halaman Mapolrestabes Palembang, anggota Provos atau Propam melakukan pemeriksaan kendaraan. Langkah ini dilakukan seiring dengan larangan untuk seluruh anggota Polrestabes Palembang membawa mobil pribadi ke kantor saat berdinas. Larangan ini menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar polisi tidak menampilkan gaya hidup mewah dan menunjukkan pola hidup sederhana. Anggota Polri yang bertugas di Polrestabes Palembang diwajibkan menggunakan sepeda motor saat bertugas. Aturan ini berlaku untuk semuanya, tidak terkecuali Kapolrestabes dan pejabat utama Polrestabes Palembang. Kini Kapolrestabes Palembang pun masuk ke markas Polrestabes dengan menggunakan motor. Ya, kita belajar untuk hidup sederhana dan tentunya kita ada gerakan ke kantor menggunakan sepeda motor. Nah, inilah satu program yang kita buat. Tentunya yang pertama tadi kita melaksanakan apa yang menjadi kebijakan dan perintah dari Bapak Kapolri. Kemudian yang kedua, kami dari Polrestabes Palembang melihat bahwa ada keterbatasan daripada ruang parkir yang ada di Polrestabes Palembang dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selama ini sudah over capacity. Jadi ruang parkir sudah sangat terbatas sekali sehingga masyarakat pada saat mendapatkan pelayanan di Polrestabes itu terjadi kendala untuk parkir. Nah, sehingga dengan kita mengadakan gerakan menggunakan sepeda motor ke kantor ini, diharapkan ruang parkir untuk masyarakat akan tersedia sehingga pelayanan kepada masyarakat akan lebih maksimal. Kendaraan yang diperbolehkan masuk ke halaman Polrestabes Palembang hanya kendaraan pribadi milik masyarakat dan kendaraan dinas. Menurut Kapolrestabes Palembang, aturan ini juga untuk memudahkan masyarakat mendapatkan tempat parkir saat berkunjung ke Polrestabes Palembang. Jika ditemukan anggota yang tidak mematuhi aturan ini, Kapolrestabes berjanji akan memberikan sanksi tegas, mulai dari teguran, tilang, hingga tindakan disiplin.
Untuk itu Kapolrestabes Palembang meminta kepada seluruh anggotanya mematuhi aturan yang telah dibuat agar dapat menjadi contoh yang positif bagi masyarakat. Dedi Irawansyah melaporkan dari Kota Palembang.